Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Rajabu ya Karim ihdina ilal haq wa ila tariqil mustaqim. Puji dan syukur tiada henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya tidak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah pandang sayang dan tidak mungkin terbilang. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini dengan istiqomah kita masih melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat isya berjamaah yang insya Allah akan kita sambung dengan sholat tarawih berjamaah pula. Salawat salam kita haturkan kepada Rasul Alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan semoga tercurah juga kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, 19 hari sudah kita melaksanakan ibadah saum, mungkin ada yang sudah 20 juga. Setidak-tidaknya kita sudah memasuki hari-hari yang terakhir, sehingga alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberi berbagai kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan kita tidur pun merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tidak bersyukur, maka tentu saja Allah mengingatkan kepada kita bahwa azabnya sangat pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menambah nikmat kepada kita semua. Tetapi manakala kita mengkufurinya, maka azab Allah itu sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Islam telah mengatur berbagai segi kehidupan. Sekali lagi, dari sejak kita tidur sampai tidur kembali sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur itu pun merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu saja nikmat-nikmat ini kita sulit untuk menghitungnya. Karena apapun yang diberikan oleh Allah sesungguhnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Islam sudah begitu rapi. Sekali lagi, bagaimana akhlak Rasul ketika tidur, bagaimana akhlak Rasul tentu saja ketika beribadah, ketika bermuamalah, ketika menjadi pemimpin atau khalifah, ketika menjadi panglima perang, semua sudah diatur. Untuk itu sesungguhnya kita tidak perlu kehilangan arah bagaimana seorang muslim atau mungkin negara kita yang mayoritas muslim untuk tentu saja mencari hormat kepada siapa atau kemana kita kiblat untuk memerintah di dunia ini. Sebab hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu saja apa yang telah dicontohkan oleh Rasul tidak ada satupun yang saja meleset. Bahkan tentu saja 14 abad yang lalu Rasul mengumumkan apapun hal-hal yang dikemukakannya, tetapi hari ini tentu saja kita baru terbelalak mata bahwasanya Rasul temukan tahun dari yang lalu. Sebagai contoh hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita minum yang kecil saja, sekarang sudah tren Bapak dan Ibu, ketika kita diundang sama yang hajatan ada namanya standing party. Padahal sesungguhnya itu bukan adatnya muslim. Sebab Rasul telah mencontohkan kepada kita ketika kita minum, ketika kita makan duduk. Kan gitu ya. Nah, itu seolah-olah dulu Bapak dan Ibu itu adalah sesuatu hal yang berat.
dan aneh gitu ya. Tetapi sesungguhnya Bapak dan Ibu ahli kesehatan mengatakan ketika kita minum dan makan sambil berdiri, maka dalam ahli kesehatan fungsi ginjal itu tidak berfungsi kan gitu. Ini luar biasa dan dokter yang melakukannya. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika kita makan di restoran mungkin yang mewah selalu mengatakan bahwa cuci mulutnya adalah terakhir. Ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian itu ditutup dengan buah-buahan. Padahal Rasul sudah mengumumkan kepada kita berbuka puasa saja. Itu di awal dengan tajil. Bagaimana sekarang? Di restoran-restoran yang terkenal baru menyadari bahwa sesungguhnya ketika kita barangkali perut kosong, kemudian si usus tersebut kemudian merapat, bisa kembalinya lagi itu dengan tajil atau dengan makanan-makanan buah-buahan yang manis. Nah, kenapa Rasul tentu saja menyampaikan bahwa tajilnya disunahkan dengan korma? Apakah karena Rasul memang di Mekah lahirnya? Enggak demikian Bapak dan Ibu. Kenapa tidak Rasul menyuruh barangkali dengan pisang, dengan mangga, atau dengan yang lain-lainnya? Sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya di dalam satu biji korma tidak ada satupun dalam hasil riset bahwa dalam kandungan buah-buahan yang tidak selengkap di biji korma. Luar biasa. Nah, inilah Bapak dan Ibu hadirin yang bukan Allah, Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Rasul sudah begitu rapih apapun hukumnya sudah ada petunjuknya dan tidak ada serapih di dalam agama Islam. Kemudian hadirin yang bukan Allah, tentu saja tugas Rasul yang lainnya adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya Rasul diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak tentu saja pada zaman sekarang berbagai macam istilahnya. Ada budi pekerti, ada pembelajaran berbasis karakter, ada profil pelajar Pancasila, macam-macam. Ya. Tetapi sesungguhnya Bapak dan Ibu, akhlak itu sesungguhnya bukan hanya untuk dipelajari. Tetapi akhlak itu harus diterapkan. Dan yang paling penting adalah dijadikan contoh dalam diri kita masing-masing. Seorang guru tentu saja kepada muridnya bahwa harus datang tepat waktu. Nah, sesungguhnya tidak perlu dikuar-kuar, tidak terlalu perlu ditulis. Ketika dia datang tepat waktu sebelum datang muridnya, itu sudah merupakan sebuah akhlak kan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, akhlak Rasul ini luar biasa. Ya. Sehingga kenapa Bapak dan Ibu Islam sampai sekarang begitu berkembang? Tentu saja di luar Indonesia. Bahkan kalau kita lihat jumlah statistiknya Bapak dan Ibu di Indonesia ini bukan semakin bertambah, bahkan justru semakin berkurang. Dalam sudut kuantitasnya saja, apalagi kualitasnya. Tetapi justru di luar negeri, Bapak dan Ibu, negara Rusia yang begitu dulu negara komunis, sekarang itu Islam luar biasa. Inggris, Perancis, Jerman luar biasa. Kenapa demikian? Islam ketika pembawanya sudah tiada, bahkan sekarang semakin berkembang. Karena kebenarannya adalah bisa diuji sepanjang zaman. Sehingga di Inggris itu, Ratu Inggris itu, Bapak dan Ibu, kalau lihat di beberapa bis, itu ada mengatakan Islam is visionary religion. Islam adalah agama yang visioner, berani. Ya. Di running tag di bis tersebut tertulis bahwa Islam adalah agama yang visioner. Kenapa kita malu untuk menumbuhkan bahwa identitas kita sebagai seorang Muslim kan? Nah, hadirin yang bukan Allah, ini merupakan momen barangkali di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita, mari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang akhlak, hadirin yang bukan Allah, saya akan menyampaikan sebuah riwayat seorang anak muda yang waktu itu berumur 17 tahun bernama Abdullah bin Amr. Ya. Kemudian dia adalah anaknya para dermawan, namanya Amr bin As. Siapa yang tidak kenal pada saat itu bahwa dia adalah seorang saudagar kaya. Tetapi dia bukan tidak tertarik, tidak pernah membangga-banggakan harta orang tuanya. Beda dengan anak-anak kita, Bapak dan Ibu, ketika orang tuanya kaya, maka seluruh fasilitas orang tuanya dipakai. Kan gitu. Ini berbeda. Seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Amr ini beda. Kemudian dia selalu kemanapun, dan bahkan dia masuk Islam pun 1 tahun sebelum orang tuanya masuk Islam. Ini luar biasa. Sehingga pada suatu saat, hadirin yang Allah, mungkin dalam sebuah majelis yang seperti ini, kemudian sebelum Rasul memimpin sholat berjamaahnya, kemudian dia mengatakan bahwa sebentar lagi, kata Rasul, akan hadir ahli surga. Nah, para sahabat kaget, seperti siapa sih figurnya ahli surga kan gitu ya.
Kemudian tidak lama kemudian, hadirin yang mulia Allah, datanglah seseorang yang di luar tentu saja ekspektasi, harapan atau mungkin penglihatan gitu ya, bahwa saya sungguhnya ahli surga itu seperti apa. Dia orang yang biasa-biasa aja, bajunya biasa-biasa aja, kemudian dia juga berjenggot, kemudian dia juga setelah membasuh air wudhunya masih menetes airnya, kemudian dia menenteng terompahnya, kemudian disimpan. Inilah ahli surga. Kemudian tidak lama Rasul sembahyang, kemudian orang tersebut pamit pulang. Hari berikutnya Rasul mengatakan, sebentar lagi akan datang ahli surga. Yang datang orang itu juga, yang biasa-biasa, bahkan dikatakan dalam riwayat tersebut bahwa bajunya juga masih itu juga kan itu. Jadi para sahabat sampai heran, Rasul sampai 3 kali mengatakan akan datang ahli surga, hadir mengikuti berjamaah dengan kita. Nah, hadirin yang bukan Allah, Abdullah bin Amr ini adalah orang yang hebat, yang cerdas dan penasaran. Bukan berarti dia tidak yakin apa yang disampaikan oleh Rasul, tetapi setidak-tidaknya dia ingin tahu apa sih sesungguhnya keistimewaan dari orang tersebut. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang itu jalan yang dikatakan ahli surga, dia mengikutinya, kemudian dia sampai kepada rumahnya. Dan si orang tadi, orang Ansor tadi adalah tahu bahwa Abdullah bin Amr ini mengikutinya. Kemudian dia masuk, Assalamualaikum, wahai sahabatku, apakah boleh saya untuk menginap 3 hari di rumahmu? Dia berdalih bahwa saya lagi bertengkar dengan orang tua saya sehingga saya tidak mau pulang ke rumah. Ada riwayat yang mengatakan begitu. Kemudian dengan senang hati Bapak dan Ibu, sebab orang-orang Arab itu bahwasanya dia senang ya ketika memuliakan tamu. Tetapi ini Abdullah bin Amr itu orang yang tahu di aturan bahwasanya bertamu itu tidak mungkin lebih dari 3 hari. Apa tujuannya? Hanya pingin cross check kan itu ya. Apa sih sesungguhnya bahwa ini dekat ahli surga, seperti apa ibadahnya? Ini luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya ketika malam pertama dia bangun, Abdullah bin Amr tidak tidur ya. Dia memperhatikan barangkali di malam-malam itu sampai pagi mungkin dia sholat malam. Ternyata tidak. Kemudian dia bangun, kemudian dia sholat subuh, kemudian zikir, dan aktivitasnya biasa-biasa saja. Sampai 3 hari. Sehingga Abdullah bin Amr setelah 3 hari, sebagai konsepnya bertamu 3 hari dia pulang, dia pamit. Tetapi sebelum dia pamit, dia ngobrol terlebih dahulu. Wahai ikhwan muslim, sesungguhnya saya berbohong kepada Anda bahwa saya sebenarnya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Tapi saya ingin mengikuti Anda karena saya tertarik dengan cara Anda beribadah. Dan sehingga Rasul mengatakan bahwa Anda ahli surga. Tapi mohon maaf, kok ibadah Anda biasa-biasa saja kan gitu ya. Tidak ada yang istimewa. Sesungguhnya apa rahasiamu sehingga Rasul menjamin itu sebagai ahli surga? Kemudian orang tersebut mengatakan, ya apa yang Anda lihat? Saya tidak mengatakan ibadah apa-apa kan gitu. Inilah pekerjaan saya. Kemudian dengan rasa masih ragu-ragu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Abdullah bin Amr ini pulang. Ya sudah, kalau begitu saya pamit. Nah sebelum pamit, orang Ansor tadi yang dia katakan sebagai ahli surga itu kemudian memanggil kemari. Wahai pemuda, Anda adalah orang yang hebat. Anda adalah sebagai penerus bangsa yang ingin tahu sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Rasul. Sesungguhnya ibadahku seperti tadi, tetapi satu yang saya pegang dalam hidup saya, satu ketika saya mau tidur, saya selalu mengingat-ingat orang yang pernah mendolimi saya. Dan saya selalu memaafkan sebelum dia minta maaf. Abdullah bin Amr dia seperti itu ya. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah mendolimi kepada orang muslim maupun non muslim. Dan satu lagi, saya tidak pernah berbuat jahat, saya tidak pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Ada pelajaran yang berharga hadirin oleh Allah. Kemudian Abdullah bin Amr tercengang, oh inilah, alhamdulillah saya bisa mendapatkan jawabannya. Dari cerita tadi, dari kisah tadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 4 setidaknya yang bisa kita ambil. Yang pertama, satu, bahwasanya menilai seseorang itu Bapak dan Ibu tidak bisa diukur dari sudut penampilannya, dilihat dari sudut pangkat dan jabatannya, kaya dan miskinnya, tetapi di hadapan Allah hanya ketakwaanlah yang mengukurnya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, segala sesuatu, walaupun maaf, Rasul itu tidak pernah mengatakan salah, tetapi yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr, dia cross check, kan itu apa sesungguhnya kegiatan ini, keingintahuan.
Mungkin Bapak dan Ibu, segala sesuatu yang kita hadapi sekarang kita sering berprasangka jelek. Kadang-kadang mendengar berita-berita buruk. Kita jarang-jarang tabayun. Kita jarang-jarang cross check. Ketika kita dapat menerima informasi dari teman-teman, dari WA, dari medsos yang lainnya, kita mendapatkan share dari orang lain, tidak pernah kita saring. Begitu di-share, kita dapat di-sharing saja langsung di-forward lagi tanpa kita disaring. Inilah barangkali cikal bakatnya fitnah di negara kita akan begitu. Yang ketiga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ternyata ibadah-ibadah yang tadi mau memaafkan orang lain, itulah adalah menjadi bagian daripada ahli surga. Yang keempat hadirin yang Allah, tidak berbuat dengki, tidak sombong, jujur kepada siapapun. Inilah modal ternyata untuk masuk surga. Mudah-mudahan hadirin tentu saja yang dimuliakan Allah, di bulan yang rahmah, di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh magfirah, bulan yang insya Allah kita terbebas dari itqu minanar. Mudah-mudahan mari kita yang pertama, sebelum tentu saja Ramadan ini meninggalkan kita semua, mari kita menjadi jiwa yang pemaaf, saling memaafkan. Tentu saja walaupun orang lain sebesar apapun kesalahan kepada kita, mari kita maafkan dia. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, mari kita bertabayun. Apapun informasi yang baik atau yang jelek, tentu saja kita cross check terlebih dahulu sehingga jelas kebenarannya. Tidak bersifat sombong dan tentu saja tidak memiliki sifat dengki. Itu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mohon maaf atas kekurangan. Yang benarnya insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salahnya itulah barangkali dari mulut saya sendiri sebagai orang yang berusaha untuk mencari tentu saja kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.